Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabatku sekalian, Alhamdulillah kita sudah sampai di hadis ketiga di kitab Arba'in Nawawi, yakni tentang rukun Islam dan faktor fundamental lainnya. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan hadis yang sebelumnya, tidak jauh berbeda. Ini juga mengajarkan tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Bunya itu dibangun. Bunya dibangun, al-Islamu itu Islam, ala khamsin atas 5 perkara. Jadi Islam itu ditegakkan atau dibangun atas 5 perkara ini. Ini dasar Islam. Apa itu 5 perkara? Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, dan pergi haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa hadis ini adalah membahas tentang dasar-dasar Islam, yakni rukun Islam yang 5, di mana Islam bisa berdiri tegak kalau 5 perkara ini kita jalankan. 5 perkara ini kita tanamkan dalam hati kita, kita ucapkan dalam mulut kita, dan kita lakukan dalam perbuatan kita sehari-hari. Bunyal Islam, rukun Islam yang pertama, yakni syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita percaya, yakin, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tetapi yang dikatakan orang yang beriman, yang bersaksi, itu tidak hanya sekedar di mulut. Yang pertama adalah meyakini dalam hati, sebagaimana pengertian iman itu sendiri ya, meyakini dalam hati, kemudian melafalkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Dalam hati kita syahadat, kemudian mengucapkan dengan lisan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian kita lakukan sehari-hari, kita aplikasikan. Bagaimana mengaplikasikan syahadat bahwa kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, yakni menjalankan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Perintah Allah yang pertama yaitu iqamis shalah, dirikan salat. Karena waktu salat ini, kalau kita lihat dari sejarahnya, sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Allah merintahkan umat Muhammad ini untuk sholat tidak hanya 5 waktu.
Tapi bahkan Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj itu Nabi Muhammad mendapatkan perintah 50 waktu. Bayangkan ketika kita mendapatkan perintah atau kewajiban sholat 50 waktu dalam satu hari, bisa kita hitung mungkin setiap setengah jam kita akan melaksanakan sholat. Akan tetapi Allah memberikan kompensasi yang sangat besar ketika Rasulullah turun bertemu dengan ketika bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad disuruh untuk balik. Muhammad, umatmu ini kecil-kecil, tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Sehingga Nabi Muhammad ke atas menawar lagi sampai dapat 45 sampai di 5 waktu. Itu pun kita kadang juga lalai, lupa, sungkan atau malas untuk melaksanakan sholat. Padahal kita tahu sholat itu adalah tiang dari agama. Kan sholat imaduddin, sholat adalah tiang agama. Maka jangan sampai kompensasi yang sangat besar dari Allah ini, dari 50 waktu jadi 5 waktu, jangan sampai kita sia-siakan. Ini adalah bukti dari persaksian kita, keyakinan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya kita harus menyembah. Salah satunya fasilitas untuk menyembah kita adalah sholat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Ya. Zakat itu dibagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu yang wajib kita keluarkan biasanya adalah setahun sekali ya, ketika menjelang hari raya Idul Fitri atau di akhir bulan Ramadan. Kemudian kalau zakat mal itu adalah zakat penghasilan ya. Zakat harta kita punya harta apa, yaitu wajib dizakati. Akan tetapi kalau zakat mal itu batas ada nisabnya ya. Minimal berapa harta yang kita miliki, apakah sudah sampai nisab ya. Hitungan minimal wajib zakat kita mengeluarkan zakat mal. Kemudian wahajjil baiti, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Semoga kita semua bisa disegerakan oleh Allah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah dan bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, baik itu ibadah haji ataupun ibadah umrah. Amin, amin. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah perintah-perintah Allah dari iqamis shalah, dirikan salat, keluarkanlah zakat, berangkat haji dan puasa di bulan Ramadan. Ini hukumnya wajib ya. Ini hukumnya wajib. Kita kenal 5 perkara ini adalah rukun Islam. Yang dinamakan rukun itu hukumnya wajib. Sedangkan hukum wajib itu adalah ketika dilakukan, wajib dilakukan itu mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan akan mendapat dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sekian itu pembahasan dari hadis ketiga, sedikit semoga bermanfaat. Ketika ada salah, mungkin ada salah tafsir dan lain sebagainya, ada salah referensi, mari teman-teman monggo diluruskan, karena memang niatnya kita ngaji bersama ya. Tidak ada tujuan dari kami, dari saya, tidak ada untuk menggurui teman-teman semuanya. Kita belajar bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.